Allahumma sholli ala Muhammad. Tiga ciri-ciri orang munafik yang kita wajib ketahui itu ada tiga. Yang pertama, tatkala dia berbicara, dia berdusta. Tatkala dia berjanji, dia ingkar. Tatkala dia diberi amanah, dia hianat. Ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu samahu kanaza'an qawli wa yali wa niyati bihi astafi min kulli yadi wa nuruhu dahilul li qalbi Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat berapa? 75 ya Mas. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man ta'manhu bikin tori yuaddi ilaih wa minhum man intamanhu Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la
خلق لهم Qala أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahli kitab, dan dari ahli kitab, sebagian dari ahli kitab orang Yahudi dan orang Nasrani, man in ta'manhu, yang jikalau diberi amanah kepadanya, dipercaya kepadanya, min intorin, dengan harta yang banyak, yu'addihi ilaik, maka akan dikembalikannya harta itu ilaika, kepada engkau ya Muhammad. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, man inta'manhu, yang jikalau diberi amanah harta kepadanya, bidinarin, dengan amanah hanya 1 dinar saja, la yu'addihi ilaika, mereka tidak akan mengembalikan kepada engkau ya Muhammad, illa ma dumta alaihi qaima, kecuali ma dumta, engkau sering-sering alaihi, atasnya, qaima, berdiri tegak untuk menagihnya. Gak usah peliem-pelieman kalau nagih hutang, yang tegas, mas, kamu janjinya kemarin 1 minggu kok nggak bayar-bayar, minta waktu dong, kasih waktu. Karena sebuah kewajiban nagih hutang itu. Kalau sampean nggak tagih hutang itu, sampean yang berdosa. Ya. Jadi orang kebanyakan tatkala dia diberi amanah, kebanyakan dia khianat. Ini ciri-cirinya, bedanya antara orang yang munafik dengan orang yang mukmin. Ya. Biar sampai tahu. Tatkala sampai tahu, oh ini ciri-cirinya orang mukmin, oh ini ciri-cirinya orang munafik, supaya menjadi benteng, supaya menjadi pengaman, supaya menjadi penjaga, agar kita tidak berbuat seperti itu. Tatkala ada orang munafik, tatkala dia diberi amanah, dia khianat. Jangan sampai jiwa-jiwa khianat itu ada di dalam jiwa kita sebagai orang mukmin. Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada orang yang seperti ini. Ada sebagian orang dikasih amanah yang banyak, hartanya diberi yang banyak oleh Allah, dia beribadah kepada Allah. Dalam kehidupan kita sebagai manusia sosial, tatkala kita bantu dia dengan pinjaman, tatkala waktunya dia kembalikan. Namun ada juga dikasih pinjaman sedikit saja, malah gegem dia, nggak mau mengembalikan. Nggak tahu apa tujuannya, nggak mau mengembalikan hutangnya itu, nggak mau mengembalikan yang dititipkan, yang dipercayakan kepadanya itu, padahal itu bukan haknya. Ada juga orang yang sudah kaya raya, awalnya dia berhutang, terus tatkala dia sudah sukses, nggak dikembalikan juga hutangnya itu. Itu namanya dolimnya. Dia mampu untuk membayar hutang, tapi dia tidak bayar hutangnya. Itu namanya dolim. Ini amanah, ya. Amanah, titipan, diamanahkan kepada kita, berarti bukan hak kita.
Contohnya apa yang Allah titipkan dalam jiwa kita adalah keimanan. Ya. Keimanan itu harus dijaga itu. Iman itu harus dijaga. Jaganya itu namanya amanah. Iman itu harus dijaga. Menjaganya itu namanya amanah. Kemana-mana dijaga. Walaupun didinarin, walaupun hanya 1 dinar, walaupun hanya baru tumbuh keimanannya kita harus jaga, rawat. Jangan sampai keimanan kita itu terkontaminasi dari barang hal yang maksiat kepada Allah, dari virus-virus kedurhakaan kepada Allah. Tetap dijaga. Walaupun keimanannya baru tumbuh, baru sadar, kita harus menjaga biar bagus imannya. Nanti kalau imannya dijaga dengan amanah, maka nanti akan seperti Kanjeng Nabi sifatnya, yaitu al-amin. Amin. Dipercaya. Yang dapat dipercaya. Percaya oleh siapa? Oleh Allah. Allah titipkan iman di dalam dada kita jaga, itu namanya amanah. Nanti nyambung kepada amin, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zalika, itulah bi'annahum, dengan sesungguhnya mereka itu punya keyakinan, mereka itu qalu, berkata mereka itu, yang gegem tadi itu loh, yang diberi amanah hanya 1 dinar itu loh, yang keimanannya baru tumbuh itu loh, kadang mereka tidak amanah. Qalu, mereka berkata, laisa alaina, tidak ada atas kami, fil ummiyina sabila, di dalam ummiyin, orang-orang yang bodoh ya, ummiyin sabila, yang jalannya yang kurang. Ummiyin ini orang yang nggak bisa baca tulis ya. Kalau di sini dimaknai adalah orang yang tidak sejalan dengan kita, itu namanya ummiyin. Jadi kalau dalam keyakinan orang Yahudi dan Nasrani itu, kalau tidak sejalan dengan keyakinan mereka itu bebas melakukan apapun. Tidak ada atas kami itu harus berbaik-baik dengan orang yang tidak sejalan akidahnya dengan kami, enggak ada. Cuek mereka. Tetap mereka mementingkan kehidupan dunianya daripada kehidupan akhiratnya. Ya. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan mereka berkata atas Allah, menisbatkan kepada Allah padahal al-kadziba, padahal itu dusta, wa hum ya'lamun, dan mereka itu padahal mereka itu mengetahui, tahu kalau itu salah, tapi tetap mereka itu bersikukuh mengatasnamakan, menisbatkan semua itu kepada Allah. Enggak popo lek nipu punyanya orang kafir, enggak popo lek nipu punyanya orang Kristen, enggak boleh ya. Karena enggak seagama dengan kita, sampai tiru-tiru keyakinannya orang Yahudi dan Nasrani, enggak boleh ya. Karena enggak sama akidahnya, enggak sama orang Muslim, enggak sama-sama Islam, terus sampean menisbatkan kepada Allah, enggak apa-apa, halal. Kalau ngerampok punyanya orang Cina, enggak boleh ya. Nyolong punyanya orang Hindu, enggak apa-apa, diperbolehkan oleh Allah. Itu dusta. Wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu itu. Enggak boleh ya. Itu ciri-ciri orang munafik, tidak amanah, padahal dia dikasih keimanan, dititipin juga oleh Allah di dalam dadanya iman itu, tapi dia tidak amanah, tidak menjaga imannya itu, dijarno imannya itu. Padahal imannya bilang tak boleh mas, dosa mengambil haknya orang lain, walaupun itu orang kafir, dosa haram, tapi nggak diindahkan itu ya. Bala, sungguh bukan seperti itu.
Man aufa, maka barang siapa aufa menjaga bi ahdihi, dengan janjinya itu, dia amanah, dia itu menjaga, dia itu janjinya itu, wattaqwa, dan dia juga bertakwa, wa innallaha, maka sesungguhnya Allah yuhibbul muttaqin, sangat-sangat cinta kepada orang yang muttaqin. Allah itu cinta sama orang yang muttaqin. Apa muttaqin itu? Orang yang selalu menjaga dirinya dari amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Perintahnya apa? Dialah lakukan. Larangannya apa? Dia tinggalkan. Kalau misalkan ada di antara kita tatkala diperintah oleh Allah dia tidak melakukan, apa yang harus kita perbuat? Kita benci pada kelakuannya. Allah juga seperti itu. Allah benci pada perbuatannya seseorang dalam hal kemaksiatan. Kita juga harus membenci perbuatan, kelakuan seseorang yang mengandung kemaksiatan. Tapi karena kita sesama akidah, sama-sama akidahnya, sama-sama seorang muslim, kewajiban kita antar sesama muslim adalah mendoakannya agar ia mendapatkan petunjuk dari Allah. Allah itu cinta pol sama orang yang muttaqin. Kalau sampean muttaqin, sampean akan diberi jalan keluar dari kesusahannya sampean. Allah yang akan turun langsung untuk memberikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Itulah orang muttaqin. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yastaru, yang memperjualbelikan, yang menukar bi ahdillah, dengan janji Allah, wa aymanihim, dan sumpah-sumpah mereka, tsamanan qalila, dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit. Banyak sekarang ditukar janji-janji Allah, ditukar dengan sumpah-sumpah mereka. Apa contohnya? Sumpah jabatan. Banyak nanti ya, 2024 banyak nanti sumpah-sumpah jabatan yang menjadi DPR, yang menjadi MPR, yang menjadi menteri, yang menjadi presiden, besok akan disumpah atas nama Allah. Amanah enggak dia? Kalau dia amanah, berarti dia memegang teguh janji Allah. Kalau dia tidak amanah, pasti dia akan menukar janji Allah itu dengan sumpah-sumpah mereka. Disumpah wallahi, tallahi, billahi. Di atasnya ada Al-Quran, disumpah di bawah Al-Quran. Tapi karena menukar janji-janjinya Allah itu dengan kepentingannya dia di dunia, akhirnya korupsi yang mereka lakukan. Ulaika, mereka itulah la khalaqa lahum, tidak mendapatkan bagian atas mereka fil akhirati, di akhirat besok. Mereka cuma dapat kesuksesan di dunia saja. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada juga orang yang berdoa itu cuma minta kesuksesan di dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Besok di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan
ada juga sebagian manusia itu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia dia sukses, di akhirat dia sukses dan dijauhkan dari azab api neraka. Orang yang lebih mementingkan kehidupan dunianya tanpa menghiraukan kepentingan akhiratnya, wala yukallimuhumullah, besok tidak akan diajak ngomong oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, wala yanzuru ilaihim, dan juga tidak akan dilihat, tidak akan dipandang ilaihim, kepada mereka itu, yaumal kiamah, besok tatkala yaumil kiamah, di akhirat tidak akan diajak ngomong, tidak akan dipandang oleh Allah, dipungguri oleh Allah, gak direken, gak diajak ngomong, gak dilihat, gak dihiraukan. Betah ndak sampean itu? Sampean bertamu ke rumah seseorang, gak diajak ngomong, gak dilihat, gak didelok belas, gak disuruh apa-apa, dicarno meneng, dipungguri lagi. Gak betah sampean besok. Apalagi besok kita bertamu kepada Allah, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan jiwa-jiwa mereka yang sudah kotor itu, sudah rengket di dunia, gak dibersihkan oleh Allah. Walahum adzabun alim, bahkan besok orang yang munafik itu akan mendapatkan azab yang amat pedih, yaitu azab api neraka. Makanya hati-hati, tak boleh kita lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Ada yang konslet berarti di dalam hatinya. Bahkan orang sekarang enteng, orang sekarang atas amanahnya, atas janji-janjinya dengan Allah, malah ditukar dengan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang amat murah. Sumpah wallahi pada pelantikan jabatannya, pada kenyataannya dalam perjalanannya dia bekerja, dia tukar sumpahnya itu, dia tukar janji-janjinya Allah itu dengan kepentingan dunianya, kolusi, nepotisme, fitnah sana, fitnah sini, asalkan dia itu bisa mendapatkan kekayaan, misalnya jabatan, misalnya kedudukan, misalnya, tanpa dia memikirkan kepentingan akhiratnya. Besok di yaumil akhirat, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat. Bahkan oleh Allah tidak akan diajak ngomong, wala yukallimuhumullah, dan tidak akan diajak ngomong mereka itu oleh Allah, dijarno, wala yanzuru ilaihim, dan juga tidak akan dilihat oleh Allah, dijarno, enggak disuruh mas minum mas makan mas, gak ono, dijarno wis, gak ditelok belas wis. Yaumal kiamah, besok di yaumil kiamah, wala yuzakkihim, dan juga tidak mereka itu disucikan oleh Allah, dijarno wis, gak dilapok-lapokno. Bahkan walahum adzabun alim, milik mereka itulah adzabun alim, azab yang amat pedih, besok dicemplungno ke neraka, enggak disucikan wis, dijarno wis, dimasukkan ke dalam neraka, diazab di dalam api neraka. A'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mempunyai jiwa-jiwa yang seperti itu, menjadi orang yang munafik, tidak amanah, bahkan khianah. Hati-hati. 3 ciri-ciri orang munafik yang kita wajib ketahui itu ada 3. Yang pertama, tatkala dia berbicara, dia berdusta. Tatkala dia berjanji, dia ingkar. Tatkala dia diberi amanah, dia hianat. Dari ketiganya itu harus menjadi tameng buat kita.
harus menjadi penjaga buat kita agar kita tidak mempunyai sifat-sifat ciri-ciri orang munafik dalam jiwa kita. Dijaganya, jangan sampai itu. Gak boleh kita malah melihat orang lain dengan 3 kacamata tadi. Gak boleh. Tuh, orang itu kok berdusta, orang itu munafik. Oh, orang itu kok ingkar janji, orang itu munafik. Oh, orang itu kok tidak amanah, orang itu munafik. Itu tidak boleh. Kalau kita punya ilmu, kita harus praktekkan, kita harus lakukan, terutama untuk diri kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum narallahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ya Allah Tuhanku, mohon ampunanmu atas dosaku, ayah ibuku, atas dosaku,